Anakan throttle ini Betul, 20 ya. juta Pak. Misalnya murai batu seri F ini ketemu apa nih biar pas nih, ketemu misalnya Nias, kali Medan, kali Bahor, jadi udah ada. Oke. Pulau Paling Jawa jauh kemana pernah. itu? Paling jauh itu ke Makassar, Makassar. 120, 120 juta. iya, Satu ekor. santai kok. Satu ekor 120 juta. Ya, udah ada tembus miliaran ya, di 2 miliar segala macam. Itu jenis murai batu Murai batu dari Indonesia. dari Indonesia tentunya. Ya. Ya. Gurih sekali itu. Sebagian di talase, sebagian ada yang di karung juga Pak. Ini rata-rata juara 1, juara 2, juara 3 ya. Biasanya kalau piala itu juaranya 1. Juara Ya. 1. Oke, Sobat Kreatif 35, dimanapun Anda berada. Kali ini Kopi Chat akan mengulik-ulik tentang burung kicau. Atau juga yang biasa orang-orang pencinta burung disebut kicau mania. Kali ini saya ada di wilayah Jakarta Selatan, Kelurahan Lenteng Agung. Tidak tunggu lebih lama lagi ya. Pengen tahu kan keseruannya, pengen tahu kan bagaimana kita melihat jenis burung kicau mania yang mahal harganya. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bogor. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Bogor? Alhamdulillah. Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Ini lagi look ya? Ya, kita lagi lihat-lihat biasa kan ya, rutinitas Oke. pagi biasa Lagi kita kasih lihat. makan. Kita cek pakannya segala macamnya lah. Oke, pemirsa Kopi Chat. Sekarang saya ada di peternakan burung kicau. Ya, Burung kicau apa itu? murai batu. Murai batu. Tepatnya di Sadewa Bird Farm. Sadewa Bird Farm. Sadewa Nah, Bird Farm. perkenalkan, saya sudah bersama Mas Wahyu ya? Ya, Mas saya Wahyu. Wahyu dari Sadewa Bird Farm. Kenalkan teman-teman, saya di sini peternak murai batu, khususnya murai batu prestasi. Oke. Nah, awal ketertarikan Mas Wahyu untuk menernakan burung murai itu apa ya? Ya, awal saya ternak murai batu itu pasti dari segi ekonomi ya. Nah, ekonominya itu Bukan hobi ya, bukan? hobi. Hobi awalnya juga. hobi. Awalnya saya gantang dari Oh. tahun 2005-an. Ganteng 2005. apa ganteng? Gantang. Bukan Nah, ganteng kayak Mas Wahyu ya? Bukan. Oke, bukan ganteng. Nah, jadi Jadi ganteng ya? ya dulu awalnya gantang lah. Oke. Murai batu dulu ingat banget saya masih sekolah itu kita mau beli murai itu mahal. Oke. Sampai nabung-nabung dulu. Oh, itu saking keinginan Saking kuatnya, pengen, iya, karena keinginan kuatnya kicau- dan pengen memiliki Karena burung murai. Betul. Kicau itu banyak ya. Ya. Nah, dulu terkenal ada anis segala Oke. macam. Cuman yang sampai saat ini masih ramai itu murai batu. Murai Jadi batu. kasta tertinggi untuk saat ini kicau mania terutama itu Di Kicau Mania betul, murai masih batu. kasta yang paling tertinggi itu murai batu ya. ya. Itu murai batu atau jenis murai ya? Jenis murai batu ya. Itu asli Indonesia, Yang kita kembangin itu asli dari Indonesia. dari Indonesia, Ya, betul. endemik ya? Endemik Indonesia. Oke. Pokoknya kita dari wilayah utara, dari hutan Balrog, Aceh, Oke. Nias, Oh. sampai di Jawa itu yang namanya Larwo juga ada, sampai ke Kalimantan. Sampai dibilang ke seri F. Kalimantan. Betul, ada Damai. semua di sini. Ada berapa jenis dia? Kira-kira 5 jenis. 5 jenis murai. Iya. Oke. Ada yang ekor hitam, ada yang seri F itu yang agak gemuk, ada yang sujud. Oh, Ada. sujud. Jadi murai batu itu kalau di Indonesia itu merupakan salah satu yang paling banyak di dunia Di itu dunia. di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, di luar negeri juga banyak. Ada juga beberapa misalnya kayak Malaysia atau Thailand dan Betul. atau Vietnam di Iya. Asia Tenggara itu. Cuman murai batu mereka kurang fighternya. Oh, Kalau kurang yang fighter untuk itu di Indonesia. bertarungnya gitu ya? Betul. Oh, kalau untuk suara, Lebih bagusan di Indonesia. lebih bagus Indonesia. Nah, gitu. Ketika dia digantang, diadu sama produk Indonesia ya, burung Iya. dari Indonesia. Nggak mau dia biasanya. Oh dia. gitu, langsung Kalau ciut. di luar rata-rata dia koloni, Pak. Oh, kalau Kalau di sini benar-benar teritorial dia. teritorial. Emang Beda. dia
terkenal seperti itu ya, Betul murai. sekali. Nah, kalau untuk melihat secara profesional burung murai batu tuh lihat dari bulunya kah, atau panjangnya, atau warnanya, atau suaranya, atau seperti apa? Kalau yang tadi Bang Bagol sebutin itu semua ada. Oke. Jadi kalau kita ngelihat murai batu itu pasti dari segi kicauannya ya. Kicauannya. Itu indah. Betul, dari suara berarti Suaranya ya. keras gitu Suaranya ya. keras. Dan memiliki khas dia ya. Ya, dan itu juga dia sangat cerdas, bisa menirukan burung-burung lain. Oh, jadi dia bisa merekam. Bisa merekam, bisa meniru burung-burung lain, dan dia juga dengan gayanya dia yang khas, dia juga posturnya bagus. Oke. Gitu. Jadi semua ada di situ. Dan Ada ya. betul, makanya masih saat ini masih kasta tertinggi itu yang mereka. Dan masih banyak peminatnya ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Oke, banyak. oke, siap. Bahkan terakhir itu kalau nggak salah itu sempat yang Menteri UMKM waktu itu bahwasanya perputaran di dunia kicau ini Ya, itu ya. triliunan ya kalau nggak salah 3 triliunan sekian itu, karena banyak dari segi Banyak ada ya? yang pakannya, ada yang segi dari jual sangkarnya ya gitu, Oh. dan lombanya. Terus bersinambungan. Banyak sekali ya, betul, yang terkait situ. Waktu awal ngegantang, juara nggak tuh? Awal ke Gantang nggak juara. Nggak juara. Sebelum Gantang saya aduh kayaknya saya melihara juga dulu sekali, dan lain-lain. Kayaknya pengen punya burung murai batu karena asik juga, ganteng juga nih melihara gitu. Tapi ya nggak mahal sih, nggak apa-apa lah. Kita nabung, akhirnya kita beli. Kita beli, kita nggak juara waktu itu. Oh, tapi juara, senang yang ngikut ya? Tapi senang, nggak apa-apa lah. Sesaat saya kumpulin lagi uang, kebetulan saya waktu itu beli murai dan akhirnya juara. Nah, dari juara itu Sambil di situ ketertarikan kita tuh untuk melanjutkan breeding. Ya, karena kan kalau menurut saya pribadi, kalau udah kicauannya itu tingkat tertingginya kepuasan itu adalah breeding. Iya. Nah, ada pas saat awal kendala untuk breeding murai ini? Banyak ya? Banyak bisa. Banyak kendalanya. Nah, waktu awal breeding ada berapa pasang? 3 pasang langsung? 3 pasang, yang di samping nanti kita lihat. Nah, ketika breeding itu apa langkah yang Mas Wahyu lakukan? Karena kan baru memulai ya, baru mulai breeding gitu ya. Jadi awal mula breeding itu tadi kita udah lomba, kita udah ngerasain juara, kita pengen nyetak. Bahwasanya dari burung-burung juara kita pengen cetak supaya seperti ayahnya gitu, bisa ada keturunannya dan kita bisa jual juga gitu ya. Gitu. Nah, singkat cerita, kalau masalah ternak itu sebenarnya kan banyak ya, kan tutorial itu banyak sekali, media itu sekarang udah banyak. Cuman pada saat itu memang saya lebih concern karena keterbatasan saya waktu itu kerja juga masih. Ya, jadi ada teman saya yang kebetulan memang ada ahli di bidang itu, jadi kebantu lah ya. Dibantu sama teman saya, kebetulan teman saya meriset yang namanya waktu itu tuh kalau nggak salah dia itu tentang genetika Pak. Dengan genetika, ya jadi saya bilang kalau genetika tolong dong, saya mau ternak murai, tolong pelajari genetika murai. Murai apa? Dia nggak tahu Pak. Awalnya murai nggak tahu apa. Murai itu murai batu. Seperti ini saya kasih tahu, tolong kamu cari. Akhirnya singkat cerita dibikinlah tesis dia. Tesis dia mengenai persilangan tadi, kayak gitu. Nah, akhirnya kalau udah jadi, tolong presentasi ke saya. Saya pengen tahu nanti tesisnya waktu itu kita bagi 2 dah, itunya berapa? Kayak gitu. Jadi saya terus terang nggak harus mikir dalam, ada teman saya yang mikir dalam. Saya terima jadinya. Akhirnya saya dipresentasiin, akhirnya saya sedikit tahu banyak tentang ya tadi bilang ada crossbreed segala macam lah, tentang DNA segala macam, entah itu resesif, entah itu dominan segala macam. Jadi saya tahu, beranjak dari situ saya beternak murai batu. Proses lumayan ya? Ya, jadi kayak gitu. Kalau ternak murai batu, apalagi saya spesifiknya itu kan buat lomba. Kalau buat lomba itu yang diharapkan itu anak-anaknya itu adalah murai batu yang berkualitas, anaknya itu bisa tarung gitu. Jadi nggak bisa kita asal-asalan. Nggak bisa kita asal-asalan supaya anaknya juara, anak indukannya juara, atau jadi juara lagi, seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu konsep DNA dan lain-lain tentang persilangan yang baiknya seperti apa, jadi kita beranjak dari situ, maka kita persilangkan, dan akhirnya kebetulan sampai detik ini pun
anak-anak kita masih inden, Pak. Oh, Gitu. inden berapa Iya. lama? Indennya mungkin 3 bulanan. 3 bulan. Iya, gitu. Oke. Jadi saking banyak yang Permintaan. seperti itu. Kalau dibilang harga murai batu turun, ya harga murai batu itu turun karena banyak yang impor dan banyak peternak-peternak yang cuman mementingkan banyaknya doang. Jadi nggak kualitasnya nggak dipikirin. Quantity malah ya. Quantity, betul. Oke, Ya, tapi kalau misalnya kuantitinya itu dia cuma pikirin banyak dia nggak mikirin dia akan terus kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kualitas kita terus jaga, insya Allah masih akan tetap banyak sih. Bahkan sebelum detik ini, kalau bisa kita searching, mungkin banyak teman-teman yang misalnya kayak Kelah Rawon tuh yang lagi rame sekarang ini, satu anakan trotol ini cuma 2 juta, Pak. Satu anakan kecil. Itu bertrotol ya? Trotolan itu. So, kalau trotolan tuh di usia berapa? Ini kayak gini sekitar usia 9 1 bulan. Oke. Baru bisa makan aja Baru itu udah bisa makan. 50 juta. Belum jamin juara, enggak jamin juara. Belum tentu ya? Belum tentu. Iya. Karena cuma keturunan ya? Betul. Karena saking pentingnya keturunan tadi. Iya. Nah, ketika Mas Wahyu awal breeding itu menghasilkan berapa ekor? Awal breeding itu dari 3 pasang itu saya waktu itu biasanya itu kisaran 4 ekor sampai 5 ekor. Itu jadi semua? Itu jadi semua. Jadi semua 4 ekor karena itu saya ya? udah pelajari, betul. Oh, karena udah dipelajari. Betul. Udah jadi semua dan jadi keuntungan Jadi itu, sendiri ya? Keuntungan sendiri, Oke. betul. Itu Nah, ketika dia sudah lahir ya? ya udah netas. Jadi netas itu Nah. kayak anakan. Penanganan apa yang Mas Wahyu utamakan Ini supaya tetap terjaga? kiat-kiat dari saya, teman-teman semuanya. Jadi beternak murai batu kita itu jangan cuma mikirin kuantitas tadi bilang ya, kita mikirin kualitas. Salah satunya apa? Jadi kalau misalnya murai batu itu, saran saya ketika murai itu sedang mengalami fase dia mau menelor, kita harus cukupi yang namanya nutrisinya. Salah satunya itu nutrisi dari B kompleknya. Nutrisinya itu jenisnya komplek. apa? Oh, B komplek. Bisa pakai ayam juga bisa. Ada nih. Bisa pakai ini dari Vitacik nih, ada B komplek. Nah, ini atau seperti ini nih. Medulon lain banyak sekali. Oke. Intinya B komplek dipenuhi. Oke. Nah, kalau udah kalsium. Nah, kalsium Kalsium banyak. penting juga ya. Penting juga, kalsium itu bisa dari kalsinut atau dari sotong yang dikerik. Itu sotong yang dikering. Nah, gitu itu biar apa? Tipsnya biar supaya telurnya nggak lembek. Oke. Supaya telurnya itu dia itu bagus cangkangnya dan bisa bertelurnya bisa keluar. Jadi kalau misalnya egg beading atau misalnya kurang kalsium tadi, nanti bisa terjadi lembek telurnya dan itu bisa nggak keluar dan bisa gagal gitu ya. Mati perempuannya. Itu salah satu triknya. Dan jangan lupa lagi kalau saran saya penuhi juga seperti kita tuh kayak memenuhi anak balita. Ya. Jadi kalau waktu itu saya pakainya Black Morris, Pak. Nutrisi otak dan lain-lain yang buat bayi tuh. Oke. Yang buat bayi itu saya kasih. Saking inginnya ya, pengen biar dia sehat gitu ya. Pengen saya nutrisinya bagus, kalsiumnya bagus, juga vitamin otaknya dia bagus, Pak. Oke, jadi semua terpenuhi, tercukupi loh ya. Tercukupi. Saya pakai Black Morris kalau nggak salah. Nah, saya Black Morris itu saya kasih fasenya kapan? Saat burung itu mau menelor. Oke, kalau kan burung nggak hamil dia, dia menelor. Nanti di 14 hari diram, nah itu fasenya. Jadi kalau udah ada vitamin itu semua, insya Allah sih anakan kita ntar jadinya IQ-nya lebih bagus untuk menerima masteran-masteran burung-burung lain. Karena pas saat itu sudah dikasih doping, doping yang maksimal. 4-4-nya jadi keturunan yang memang yang diharapkan gitu ya. Ya betul. Ya jadi juara gitu ya. Betul. Nah, yang ada di sini nih ya, yang kita lihat ini jenis murai batu. Ya, ini jenis murai batu. Ya, ini masih dikategorikan anakan atau sudah meranjak dewasa? Kalau ini itu kita betina siapan. Oh, ini betina? Betina, ini betina kita siapkan ini. Jadi kalau kita konsep ternak itu nggak harus misalnya si A ketemu si B. Itu ada kan jadi F1 loh, F1-nya, turunannya. Nah, turunannya itu jadi jenis apa kita nanti silangkan lagi. Oh, disilangkan. Tahapannya. Jadi tahap ternak tuh nggak langsung sekali jadi, langsung juara nggak seperti itu. Jadi memang harus ada tahapan-tahapannya. Tahapannya ya. Iya, betul. Makanya sebelum kita terjun, kita pelajari dulu. Ya, kita analisa dulu. Kalau mau ternak atau mau bisnis apapun terutama ternak itu pelajari dulu yang namanya
ilmunya dulu, terutama dari ilmu genetika dulu teman-teman, biar betul. tahu, biar nggak sia-sia. Jadi kalau misalnya asal kita ternak aja takutnya nanti nggak sesuai anak-anak. Nah, itu penting sekali Pentingnya, untuk dicatat. ya, betul. Apapun jenisnya ya, apapun jenisnya ya, yang akan kita menjadi bibit unggulan. Betul. Pelajari dulu, kita analisa dulu. Betul. Sejauh mana Ya. keberhasilan dan sejauh mana kegagalan yang nanti akan kita baru terjun dari situ. Baru kita langsung nyemplung. Ya, karena murai batu itu nggak terkait dengan misalnya indukan kualitas, jaminan anak kualitas nggak. Makanya kita harus pelajari benar-benar. Kayak gitu. Kalau perbedaan betina dan jantannya dilihat dari apa ini? Kalau betina jantan itu, betinanya ya biasanya kalau betina itu agak abu-abu, warna dadanya itu agak abu-abu. Oh, di dada ini? Ya, dadanya abu-abu. Agak keabu-abuan? Iya, dia nggak mengkilat kayak jantan. Kalau yang jantan? Mengkilat, dia dan ekornya lebih panjang. Coklat? Panjang dia ekornya. Oh, ekornya panjang, ya. Di dadanya ini lebih pekat? Iya, lebih pekat dan mengkilap? Oke. Kalau untuk betina, panjang ekornya berapa senti? Kalau itu tergantung dari terahnya. Oh, dari terahnya tergantung juga. Karena emang dulu awalnya saya ternak juga awalnya main ekor panjang juga. Oh. Nah, kan itu kan kalau ekor panjang itu khusus buat para penghobi yang cuma buat dengerin keindahannya. Karena jika peternak murai batu itu ya? Masing-masing Pak. Ada yang dia nyari di warna, ada yang warna panda dan lain-lain. Ada yang dia main ekor panjang, eksotik dia buat pelangganan, buat hiasan, buat dinikmati keindahannya. Tapi nggak buat lomba. Tapi kalau biasanya peternak lomba itu biasanya dia nggak mementingkan dari ekor. Ekor ya? Yang penting dia di lapangan tarung aja. Fighter. Sama suara, ada beberapa suara itu pengaruh juga. Pengaruh juga. Maksudnya, tapi ciri khas suara murai itu ya? Ciri khas suara murai. Karena murai itu ciri khas satu individu dengan individu yang lain itu beda-beda. Beda-beda ya? Oke. Kalau murai batu. Cuma kalau murai batu teman-teman harus pelajari, karena murai batu tadi saya bilang itu di Indonesia itu adalah murai batu yang paling banyak di Indonesia dan paling banyak bagusnya pelajari. Saya kasih contoh misalnya murai batu dari Medan, saya harus main apa? Dia ekornya dengan ekor yang panjang, terus suara murai batu yang tebal, gitu kan. Nah, cuman kadang dia nggak punya durasi dan lain-lain. Nah, contohnya lagi ada lagi murai batu ekor hitam. Ini contohnya nih betina ekor hitamnya ekor hitam, ada putihnya. Nah, itu ada ciri khasnya dari ekor hitam. Dia juga memiliki kecerdasan dan suara yang lebih melengking, Bang. Dan mentalnya lebih lebih baik mentalnya. Nah, ada lagi murai batu yang seri F sebutannya. Ini juga bisa seri F nih, ada. Ini disebut juga ya. Jadi dia itu memiliki durasi kerja yang baik. Durasi kerjanya sangat bagus. Dia matul-matul deh gayanya, emang seperti itu. Dia gitu. Punya durasi semangat tempur yang luar biasa bagus, cuman suaranya nggak terlalu bagus. Nggak melengking. Kurang ya? Kurang, dan sama ekornya juga nggak panjang. Nah, berangkat dari situ kita makanya persilangkan dari satu daerah ke daerah lain, dan kekurangan dan kelebihannya itu crossing breednya di situ. Baik. Nah, saya ketemunya itu sekitar udah 3 tahunan. 3 tahun? 3 tahun itu saya ketemu misalnya murai batu. Misalnya murai batu seri F ini ketemu apa nih biar pas nih, ketemu misalnya Nias, kali Medan, kali Bahor. Jadi udah ada rata-rata di sini itu line breednya itu untuk 4-5 daerah udah kita silangkan dari berbagai macam daerah. Udah kita silangkan. Terus nanti jadi satu satu udah tuh anakannya. Iya. Kita harapkan anakan itu memiliki mental yang bagus, suara yang keras, dan durasi kerja yang baik. Iya. Udah satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Nah, usaha breeding ini sudah berapa lama, Mas Wahyu? 2021. 2021 sampai sekarang ya? Iya. Kalau untuk pemasarannya gimana? Pemasarannya kita itu dari media sosial. Media sosial. Ya, tentunya, dan juga dari teman-teman sesama komunitas kali ya? Kicau Mania. Oh, betul. Untuk pemesanan di luar Jawa pernah? Pernah. Oke. Paling jauh kemana itu? Paling jauh itu ke Makassar. Makassar? Iya. Itu aman? Aman. Melalui kargo? Iya, pesawat dia. Pesawat? Tapi pas sampai di lokasi burung aman. Main-main aja ya? Tapi biasanya kalau kita ngirim seperti itu, biasanya kita pilih ke jasa pengiriman yang udah biasa hewan, Pak. Oke. Jadi kita tahu biasanya bisa transit dulu, dikasih makan dulu sama dia. Oke. Aman kok, teman-teman mau kirim kemana aja, aman kok. Cara packagingnya pakai kandang aja. Pakai kandang aja, yang kecil? Kayak gitu, yang kadang-kadang. Oh, kadang-kadang segitu. Iya. Oke ya, aman ya. Aman. Malah saya baru kemarin ngirim ke Padang kok, aman aja. Alhamdulillah. Aman aja. Nilai yang dijual
Nilai yang dijual ya lumayan lah, Lumayan ya. lumayan. Kalau beli satuan atau beli satu pasang? Biasanya orang Satuan biasanya. belinya satuan. Satuan. Di angka berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi karena saya buat ternak Hmm? itu saya juga ada 3 hal yang saya jalani sekarang, Pak. Oke. Yang pertama itu kan ini ternak murai batu ini. Mm-mm. Ternak murai batu ini saya jual trotolan. Trotolan Trotolan itu yang angkanya itu variasi sih. Mungkin sekitar 2.000. 2 juta 2 hingga juta di atas sampai 3 juta. 3 juta. Gitu. Jadi yang trotolan itu Tergantung indukannya ya. trotolan itu yang masih total ya. Ya, masih anakan begini Masih nih. anakan jadi Kecil. bulunya belum lengkap, belum sempurna keluar. Masih titik-titik gitu ya. Ya, baru-baru Baru keluar gitu ya. ya, baru makan. Nah, itu di angka 2 juta hingga 3 juta Variasi rupiah ya, teman-teman. saja. Ya, yang variasi lain yang sih. jual lebih mahal banyak, Iya. yang jual lebih murah juga banyak. Variasi ya. Variasi. Nah, saya juga jual murah-murah yang memang dia itu udah juara-juara, Pak. Oh, kalau di juara harganya lebih mahal dong. Iya. Pernah di angka berapa sih paling tertinggi? 120? 120 juta? Iya. Satu ekor? Santai kok. Satu ekor, 120 juta. Iya. Berarti kita bisa tuh beli Avanza atau Daihatsu. Bisa ngojek. Oh, lumayan ya. Ya lumayan, tapi kalau Nanti ketika tuh burung lagi digantang ya, juara, udah dia akan juara gitu ya. yang- Itu ada yang nanya, atau ada yang nawar langsung, atau ada langsung di lokasi beli. banyak. Oh, banyak, seperti itu. Banyak. Jadi dilihat dari angka tertinggi siapa nih mau beli. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Ya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya murah itu rata-rata kan memang harga tertinggi itu kan antara suka Iya. dan suka, harganya Betul. nggak ada batasan, tapi Mm-mm. memang biasanya itu ada tiket-tiket tertentu. Oh. Sekarang tiketnya fenomenal sekali murai batu, ini tiket 50 juta. Sekarang Oh. kemarin belum lama Oh, itu kontes. kontes ada tiket 50 juta dapat mobil. Oke. Dan sekarang bahkan murai itu udah ada tembus miliaran ya, dari 2 miliar segala macam. Itu jenis murai batu Murai batu dari Indonesia. dari Indonesia tentunya. Ya, Ya. Gurih sekali itu. gitu. Makanya dari segi ekonominya insya Allah sih Masih menjanjikan ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Baik. Adakah suka duka Mas Wahyu selama menjalankan breeding di wilayah yang sekarang ini? Oh, kalau Pengaruh gitu dari suhu kah atau dari kalau ya kalau tempat misalnya tinggal? memang atau- kita kan di Jakarta Selatan, kalau tengah ini emang cuacanya kan kalau DKI emang nggak panas ya. Betul. Jadi kalau dukanya itu ketika memang cuaca tidak menentu, biasanya harusnya netes, kita nggak netes kayak gitu. Oh gitu ya. Apalagi kalau kita ambil murai batunya misalnya baru ngambil nih, misalnya dari hutan atau Berarti kalau dari kita ternakan. masih liar ya? Ya, atau dari ternakan, terus dari luar Jawa yang misalnya, atau enggak dari Jawa yang misalnya di bagian contohnya nggak jauh-jauh, misalnya dari Bandung yang dingin ke sini itu pasti beda Beda iklim. cuaca, beda iklim. Biasanya itu rontok lagi, biasanya Oh. lama, Pak. Itu butuh proses berapa lama dia? Betul. Biasanya itu 1 kali mabung itu sekitar 8 bulanan. Dia Oh. baru bisa nyesuaiin sama suhu di sini. Kurang Jadi lebihnya seperti itu. balik Ada lagi yang ke normal ya? betul, ada yang cepat, ada yang enggak, tapi kira-kira segitu. Baik. Itu juga perlu inian khusus ya, penanganan ya? Ya, penanganan khusus pasti kalau teman-teman murai batu udah tahu. Pasti, tapi takutnya yang baru mau berkecimpung, baru tahu tentang murai batu, ya harus sabar-sabar, Harus tahu. tahu gitu ya. Ya. Tapi biasanya murai batu yang udah misalnya kita ternak ada di Jakarta ini nih, dari Jakarta ini yang udah saya alami, itu biasanya ke daerah mana aja sih biasanya aman-aman aja. Aman-aman Karena aja. dari sini udah panas, Pak. Iya betul. Ya, satu itu dari sini saya berapa kali saya kan misalnya jual murai batu prestasi ya. Mm. Jadi kalau murai batu prestasi terutama di Jakarta itu udah di sini persaingannya sangat ketat. Oh, Ini ketat, jadi kalau misalnya murai batu juara di sini udah bagus, Hmm. biasanya ke luar Jakarta atau keluar pulau insya Allah bisa bertanding di sana. pasti ya. Karena murai-murai batu hebat biasanya dari Jakarta rata-rata. Oke. Rata-rata ya, nggak semua ya. Enggak semua ya, tapi ya kebanyakan ya. Kebanyakan, karena persaingan di sini udah sengit. Udah sengit. Oh, udah iya. banyak kuat gantangan di sini. Betul. Nah kalau gantangan itu ada jadwal ya? Setiap hari ada, Pak. Oh tiap hari? Ada. Oh, Kalau dulu nggak seminggu sekali, sekarang setiap hari ada. tiap hari. Ya kapan-kapan kita bisa ya, pemirsa, kita lihat gantangan Iya, libur di burung gantangan dah, bener. dari hasil breedingan atau hasil rawatan dari Mas Wahyu seperti apa gitu, Boleh. melawan dari murai-murai yang lain gitu ya. Boleh. Nah, itu kalau kan tuh banyak tuh digantang ya, Nah, banyak. banyak. Cara kita mengenali suara burung kita tuh gimana tuh?
Kan saling saut-sautan tuh ya. Betul. Jadi kalau misalnya kalau mungkin kalau orang awam itu ngeliatnya ini Susah gitu ya. susah gitu. Karena kalau udah biasa ya, kalau udah tahu mah ya paham gitu ya. Misalnya kalau misalnya lomba itu cari apa ya? Misalnya dia kan menarung nih, dia narung, jadi suaranya yang paling variasi lagunya. Oh, variasi. Betul. Terus dia durasi kerjanya dia. Oh, gitu Durasi ya. kerjanya bagus. Dinilai. Betul. Volume bagus sama gayanya juga bagus. Nah, ngomong-ngomong udah berapa kali Mas Wahyu juarain ganteng? Oh banyak. Ada 20? Ratusan. Oh, ratusan. Ratusan kalau juara ratusan. Kan main Mas Wahyu ini ya. Udah menguasai, udah ngerajai. Bukan puluhan lagi dia mendapatkan piagam atau sertifikat ya. Ya. Udah ratusan. Nah, ini contohnya yang ada di bawah ini nih. Contohnya yang ada di sini bawah. Di sana pun juga masih ada satu etalase dan di belakang masih ada karung-karungan. Ada. Tidak muat tempatnya. Enggak muat tempatnya ya. Baik. Oke, Mas Wahyu. Bagaimana Mas Wahyu untuk apa ya, menyampaikan ke penonton tip and tricksnya supaya nanti penonton dari Kopi Chat 35 tidak salah ya menangani bagaimana membibit biarkan ya atau breeding jenis murai batu. Silakan. Ini ada beberapa tips ya bagi teman-teman yang mau usaha mungkin murai batu ya. Baik. Nah, murai batu itu malah salah satu saya masih menjanjikan, masih ada nilai ekonominya yang sangat baik, terutama untuk khusus murai batu terprestasi seperti itu. Jadi kalau mau teman-teman mau mulai usaha, kalau masalah tempat, ntar teman-teman bisa lihat tempat kita nggak begitu besar, tempat kita kecil, tapi bukan itu. Nilainya adalah yang penting ada bibitnya. Baik. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mau usaha murai batu terutama untuk tahap prestasi, tolong bibitnya, indukannya dari cewekannya, dari betinanya itu sekitar 67,5% itu lebih dominan, teman-teman. Jadi jangan asal ternak, kita juga ternak itu harus mementingkan dari terahnya, dari terah betinanya juga dan dari terah jantannya juga. Seperti itu yang wajib. Kalau itu standar itu udah terpenuhi, nanti teman-teman bisa enak tuh anak-anakannya, insya Allah sih nggak akan jauh melesetnya. Betul. Itu. Dan cewekan itu jangan asal, juga tanya lagi ini cewekannya, maksudnya ditanya lagi adalah cewekannya yang mapan ya teman-teman. Sisilahnya gitu ya. Iya, sisilahnya udah jelas, harusnya cewekannya yang mapan. Iya. Kalau bisa kita beli aja itu dari peternak itu yang udah pernah nelor. Jadi kalau udah pernah nelor itu kita enak, nggak ada istilah egg feeding nantinya. Jadi saya dulu pernah juga kendalanya teman-teman juga banyak modal, dia itu bikin ternakan mewah. Saya nggak bikin ilmu ke situnya gitu. Jadi asal masukin betina asal. Kalau betina asal jantannya walaupun juara itu bisa kemungkinannya cuma 40%. Jadi sayang sekali gitu. Jadi jangan anggap remeh betina ya teman-teman. Karena ternak murai batu itu kuncinya salah satunya di betina. Karena dia tempatnya telur ya, menelurkan si betina, menelurkan jadi generasi yang lebih baik, lebih bagus lagi. Harapan kita anaknya lebih baik. Iya. Dan jangan lupa, bahwasanya kalau untuk hewan terutama murai batu itu jangan lupa rumus cross inter-hintan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya betina yang bagus, dia akan menghasilkan anakan jantan yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya Anda cuma megang jantannya doang yang bagus, tapi nggak bikin betina, nanti justru malah betina anakan Anda yang bakal jadi bagus F1-nya. Tapi kalau Anda pengen anakan lakinya bagus, yang laki-laki, berarti Anda harus mikirin betina yang bagus. Itu jangan lupa kuncinya. Ekstra pudingnya juga ya untuk diperhatikan ya, karena dia pemakan serangga ya. Oke. Waduh, luar biasa ini edukasi yang disampaikan. Ya. Terus ilmunya ya, pengalaman selama pengalaman yang Mas Wahyu kembangkan selamanya sebagai breeding ya, murai batu ya. Dari Mas Wahyu sendiri nih ya, untuk harapan kedepannya ke pemerintah DKI Jakarta apa Mas Wahyu? Baik, kalau harapan saya untuk pemerintah terutama untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, bahwasanya bagi kayak kita nih, kita UMKM ya, betul. Kayak gitu, karena UMKM itu sebenarnya penggerak roda dari pemerintahan itu sendiri. Iya betul. Ya kayak gitu, artinya saya sih pengennya lebih perhatikan aja sih seperti itu, diperhatikan
Maksudnya dalam artian bahwasanya UMKM itu terutama dari konsep breeding itu sebagai kita salah satunya untuk konservasi atau biar tidak punah nih, kita murai batu biar anak-anak kita tahu bahwasanya untuk generasi berikutnya tahu bahwasanya ada ternyata murai batu dari jenis bahasa Indonesia, dari Indonesia itu apa-apa aja. Nah, mohon diperhatikan lebih dalam lagi aja ke sana arahnya ya. Sana arahnya biar kita juga nggak keberatan kok teman-teman kalau misalnya kita harus dirilis untuk dikonservasi kemana. Kita bangga aja supaya kita menjaga supaya anak saya terus terang senang sama yang namanya murai batu, binatang murai batu, jangan sampai murai batu ini punah. Baik. Harus dilestarikan seperti itu. Jadi senang ya ketika misalnya ada dari pihak pemerintah tuh merilis beberapa ekor untuk menjaga ekosistem gitu ya. Ekosistem betul sekali. Nah, ini kan tadi saya lihat nih piala-piala banyak nih di bawah nih. Banyak itu dirapiin aja Mas. Dirapiin ya? Saya kira buat mengganjel kandang. Iya, buat ganjel kandang. Berarti ini udah 1, 2, 3 udah 20. Nah, di sana ada lagi. Banyak. Nah, itu kita bisa tengok-tengok. Boleh. Oke, siap. Ini pialanya banyak banget ini. Yang di sana tadi di bawah, sekarang ini di etalase. Sebagian etalase, sebagian ada yang di karung juga, Pak. Ini rata-rata juara 1, juara 2, juara 3 ya. Biasanya kalau piala itu juaranya 1. Juara 1. Ini Nanjung 105. Oh ya, ini dari beberapa event yang kita ikutin ya. Tapi ini terakhir itu bisa dibuka, lihat? Oh boleh. Biar pemirsa tahu. Terakhir ini. Terakhir ini ya. Ini dari THRK kemarin di Royal King Arena. Juara pertama. Oh, ini dapat piala. Bentuknya di emas. Itu bisa dilihat tuh, dikasih zoom ke pemirsa. Warnanya emas. Warnanya doang. Tulisannya juara dapat 30 juta. Bukan, ini bursa. Ini bursa. Jadi teman-teman kalau misalnya lomba itu masing-masing, kebetulan ini waktu itu yang saya ikutin itu jadi lomba bursa. Jadi bursa itu kalau juara 1 itu biasanya wajib dijual. Wajib dijual. Dengan tawaran maksimal 30 juta, Pak. Itu mau nggak mau ya? Mau nggak mau, kalau nggak dijual biasanya hadiahnya nggak cair. Nggak jadi, kita nggak dapat hadiah. Nggak dapat hadiah. Nah, kebetulan kemarin teman-teman saya di tiket ini saya juara 1 di murai batu bursa 30 juta, itu tawarannya nggak 30 juta. Saya waktu itu ada yang nawar 20, nggak saya kasih, 21 nggak saya kasih, 22 nggak saya kasih. Tapi ada 25. Akhirnya dilepas? Enggak, saya juga 30. Akhirnya saya maunya 30 maksimal. Tawaran kalau iya saya kasih. Akhirnya nggak jadi deal tuh. Karena nggak jadi kita pelihara lagi deh tuh. Saya jadi pelihara lagi, pengennya yang lebih mahal lagi. Lebih tinggi lagi harganya. Kan main. Nah, ini tadi saya lihat tuh ada juga nih piala yang kayak begini ya. Banyak, Pak. Banyak ini. Aduh, saya juga bingung. Saya ngambil yang gede aja ya. Ya, mana aja boleh. Nah, yang ini nih kayaknya menarik nih. Burungnya ngangap. Nah, ini nih. Lihat nih, pemirsa Kopi Chat dimanapun berada nih ya. Tuh, yang dimiliki oleh Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ngebreeding, menjadikan satu anakan yang baik, mengolahnya dengan baik, mengurusnya dengan baik, dan akan menjadikan sebuah hasil yang tidak diragukan lagi. Jadi nggak kaleng-kaleng. Tuh, ya. Baik, Kopi Chat 35 tadi sudah kita menyaksikan, sudah juga dipaparin sama Mas Wahyu bagaimana membreeding murai batu yang baik dan benar. Jika dari teman-teman ingin mengulik lagi atau ingin lebih dekat lagi dengan Mas Wahyu punya media sosial yang mungkin dari teman-teman akan memfollow, mengkontak-kontak beliau. Mas Wahyu silakan diutarakan. Oke, teman-teman yang berkenan, bagi teman-teman yang mau belajar murai batu gratis sama saya di Lenteng Agung, teman-teman di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, betul. Nomor teleponnya itu di 089 50 32 44 202.